Eh, Kenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang konseling psikoanalisis klasik yang beranggotakan Ananda Dias, Naila Amalia, Sri Pujiastuti, Nabila Diadra, dan saya sendiri Novembriansa Yusuf Sukanda. Eh, Kemudian saya akan menjelaskan tentang slide selanjutnya. Menurut teori Sigmund Freud, manusia hanya hidup untuk memenuhi syarat biologis, yaitu makan, minum, seks, dan kebutuhan yang dijalani dipengaruhi oleh kehidupan yang saat ini atau pengalaman di masa lalu. Kemudian sifat-sifat manusia ada beberapa, yaitu pesimistik, deterministik, mekanistik, dan reduksionistik. Manusia dan manusia ditentukan oleh kekuatan irasional, motivasi yang secara tidak sadar, eh, kebutuhan dorongan akan biologis yang seperti yang tadi disebutkan, seperti makan, minum, dan kebutuhan seksual. Kemudian naluriah oleh peristiwa psikoseksual di masa lalu. Terima kasih. Dinamika kepribadian dalam psikoanalisis klasik. Yang pertama ada id. Id adalah lapisan psikis yang paling dasar atau dapat dikatakan juga sebagai dorongan dari dalam diri individu berupa kebutuhan, keinginan, dan kehendak. Pada diri seseorang yang merupakan perwujudan dari keberadaan id adalah nafsu, keinginan seksual, dan termasuk juga keinginan untuk berkuasa. Yang kedua ego. Ego merupakan perantara antara mediator antara id dan lingkungan. Kegiatan mengarahkan id untuk memperoleh sesuatu dalam pemenuhan kebutuhannya. Ego dikuasai oleh prinsip realitas. Dalam arti ego lebih menekankan bagaimana sesuatu yang dibutuhkan dalam memenuhi dalam dunia nyata. Yang ketiga superego. Superego berfungsi untuk menentukan apakah sesuatu itu susila atau tidak, pantas atau tidak pantas, benar atau salah, dan dengan berpedoman kepada isi pribadi akan dapat bertingkah laku sesuai dengan normal dan moral-moral yang berlaku di masyarakat. Perkembangan manusia menurut psikoanalisis klasik. Yang pertama adalah fase oral, 0 sampai dengan 18 bulan dengan bagian tubuh yang sensitif terhadap rangsangan adalah mulut. Yang kedua adalah fase anal, dari umur 18 bulan sampai 3 tahun dengan bagian tubuh yang sensitifnya adalah anus. Yang ketiga fase palis, usia 3 sampai 6 tahun adalah bagian tubuh yang sensitif adalah kelamin. Yang keempat, fase laten, umur 6 sampai pubertas, di mana pada fase ini terjadi dorongan yang cenderung tertarik dengan pendidikannya. Yang terakhir adalah yang kelima, yaitu fase genital, sejak individu mulai memasuki fase pubertas sampai selanjutnya dan telah mengalami pematangan pada organ reproduksi. Teknik konseling psikoanalisis. Yang pertama, asosiasi bebas, memberikan kesempatan seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya kepada klien untuk mengemukakan atau mengungkapkan apa yang terasa, terpikirkan, teringat, dan ada pada dirinya. Lalu yang kedua, transferensi, proses mengarahkan perasaan-perasaan yang tertekan kepada konselor dengan mengandaikan konselor adalah subjek yang menyebabkan perasaan tertekan itu. Lalu yang ketiga, interpretasi, membawa klien memahami dan menghadapi dunia nyata melalui pemikiran yang objektif. Lalu yang keempat, analisis mimpi, merupakan prosedur yang penting untuk membuka hal-hal yang tidak disadari dan membantu klien untuk memperoleh tilikan kepada masalah-masalah yang belum terpecahkan. Lalu yang kelima, resistensi, suatu dinamika yang tidak disadari yang mendorong seseorang untuk mempertahankan terhadap kecemasan. Selanjutnya yaitu tujuan konseling psikoanalisis klasik. Yang pertama yaitu membentuk kembali struktur karakter individu dengan cara merekonstruksi, membahas, menganalisa, dan menafsirkan kembali pengalaman-pengalaman masa lampau yang terjadi di masa lalu dan di masa anak-anak. Lalu yang kedua, membantu konseli untuk membentuk kembali struktur karakternya dengan menjadikan hal-hal yang tidak disadari menjadi disadari oleh konseli.
Lalu yang ketiga yaitu membawa konseli dari dorongan-dorongan yang ditekankan atau ketidaksadaran yang mengakibatkan kecemasan ke arah perkembangan kesadaran intelektual. Lalu yang terakhir yaitu menghidupkan kembali masa lalu konseli dengan menembus konflik yang ditekan, memberikan kesempatan kepada konseli untuk menghadapi situasi yang selama ini ia gagal mengatasinya.